tokoh guru kita itu jelas. Ingat kan, Sunan Kalijogo merangkai tatal serpihan-serpihan kayu bekas yang dipakai para wali. Dari situlah beliau merangkai serpihan kayu itu menjadi tiang pancang utama yang kokoh di masjid ini. Bolehlah kita terluka menjadi serpi-serpi lepas, tapi kita harus mencoba merekatkan kembali, membangunnya sesuai mimpi-mimpi yang pernah kita punya. Hidup harus terus berjalan. Sore di Masjid Agung masih saja seperti sebelumnya. Ramai. Tak pernah sepi. Tinggal hati mereka berdua saja yang bergemuruh di antara lalu lalang para peziarah. Mencoba menziarahi nurani agar selalu ingat tentang hakikat hidup yang kekal setelah kehidupan di semesta ini, yang tak pernah cukup dalam genggaman. Gumam tebing menoreh. Awal ketertarikan saya pada dunia sastra itu dimulai ketika saya masih kecil ya. Jadi semenjak SD saya itu suka membaca cerpen-cerpen di majalah Anita waktu itu. Jadi om saya kebetulan tuh sangat suka juga dengan cerita-cerita di Anita, dan dia itu rutin berlangganan majalah Anita waktu itu. Selain itu saya memang suka membaca apapun itu, jadi walaupun itu kertas sesobek saya temukan di mana, itu saya baca. Terus kemudian kalau sering di perpustakaan itu kalau ada cerita apa semua saya pinjam, saya baca. Jadi seperti itu. Ketika anak-anak lain mungkin membawa mainan boneka, saya bawanya buku. Itu waktu kecil ya, di SD. Kemudian di SMP saya mulai ikut menjadi kontributor dalam majalah dinding. Jadi pada eranya majalah dinding itu menjadi salah satu barometer seseorang itu suka membaca dan suka menulis. Saya kira seperti itu. Jadi saya mulai pertama memberanikan diri ngirim ketika teman-teman saya itu tidak tertarik. Saya itu ngebet ingin sekali tulisan saya masuk di majalah dinding. Dan waktu itu saya nulisnya puisi pertama itu ya. Kemudian itu di SMP, di SMA lebih berkembang lagi. Saya mulai mencoba-coba, kalau saya misalnya membaca cerita yang sangat saya suka, itu saya tulis lagi gitu. Jadi reproduksi lah. Jadi saya tanpa melihat ceritanya, saya tulis ulang itu dialog-dialognya itu saya tulis. Seperti itu. Kemudian naik kelas 2 SMA ya, waktu itu saya sudah mulai membuat cerpen sendiri gitu. Dan nanti yang baca ya teman-teman sekelas gitu. Dan itu mereka kalau sudah baca cerpen terus bikinin lagi dong seperti itu. Dan kalau banyak juga yang minta dibuatkan puisi semacam itu. Dan ada itu yang mungkin ada di salah satu novel ya itu. Jadi ada yang misalnya bikinin puisi dong, ternyata dia dikirimkan ke orang yang dia sukai gitu. Jadi semacam itu. Jadi seru-seruan semacam itulah yang pertama. Mulai serius menulis itu ketika akhirnya saya diterima di kuliah di Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Nah, disitulah saya seolah mendapatkan rumah yang memang benar-benar memfasilitasi dan mendukung semua kesukaan saya bidang tulis menulis itu tadi. Terutama memang fiksi ya dari awal itu. Jadi begitu masuk di kuliah, saya kan otomatis bertemu dengan dosen-dosen yang memang sangat mendukung karya-karya mahasiswanya gitu. Jadi tugas kuliah itu kalau misalnya dikirim kemana terus bisa dimuat, itu akan diberikan nilai plus. Itu saya ingat betul itu. Dan saya nagih itu ketika ternyata satu cerpen lolos waktu itu di majalah Muslimah, jadi juara 1 lomba menulis cerpen. Saya nagih, Pak ini saya bener. Jadi waktu itu mata kuliah sastra yang memang mendapatkan nilai yang A gitu. Itu kemudian saya juga
tergabung dalam komunitas justru waktu itu di UGM ya. Itu anak sastra UGM itu sudah punya semacam buletin sastra milik mereka, dan mereka juga minta saya untuk jadi kontributor. Ya udah, setiap bulan saya ngirim dan sudah beberapa kali dimuat juga. Itu pertama pengalaman selain di majalah Muslimah, yang kedua di namanya Beni waktu itu ya. Jadi buletin milik mahasiswa sastra UGM, namanya Beni. Itu. Kemudian ya prosesnya di bangku kuliah memang saya lebih yaitu mendalami memang semua mata kuliah sastra yang dominan saya sukai. Jadi ya seperti itulah. Sampai skripsi pun saya memilih untuk mengambil sastra. Jadi yang membantu saya akhirnya mengantarkan sampai sarjana juga karya sastra. Jadi saya ingat betul bahwa yang saya pilih itu kumpulan cerpen karya Gusmus, yang memang juga salah satu idola saya ya, salah satu yang menjadi inspirasi lah. Jadi seperti itu. Jadi cerpen-cerpen beliau sangat inspiratif, dan ternyata juga mengantarkan saya sampai lulus S1-nya itu. Komunitas itu memang sangat penting. Jadi sejak dari kampus memang komunitas yang untuk menulis itu juga sangat didukung. Saya juga ikut walaupun tidak terlalu aktif, tapi juga mengikuti UKM kayak salah satunya Ekspresi, kemudian ada di Hima. Ya semua kegiatannya memang mendukung lah ya. Dan mungkin saya salah satu yang memegang buletin milik salah satu UKM tapi ekstra kampus. Jadi namanya komunitas lah. Dari situ saya sudah megangnya itu milih untuk udah saya mau ngurusi buletinnya. Dari situ saya kemudian bertemu dengan tokoh-tokoh yang saya jadikan narasumber, salah satunya yang paling berkesan dan banyak sekali memberikan masukan itu adalah almarhum Kyai Haji Zainal Arifin Toha atau Gus Zainal gitu ya. Jadi memang beliau juga sangat luar biasa dalam menghidupkan gairah menulis gitu. Jadi selain itu narasumber dari buletin yang saya pegang waktu itu, saya juga ikut dalam komunitas ngaji. Tapi juga saat ngaji itu pun Gus Zainal ini mewajibkan santrinya itu untuk membawa puisi dan membacakannya. Saya ingat betul itu. Jadi dipaksa itu. Jadi ya memang harus dipaksa nulis itu. Dan salah satu yang membuat selalu hidup, selalu bersemangat, punya ide-ide baru ya komunitas. Kemudian ketika sudah lulus, saya kembali ke Kulon Progo. Alhamdulillahnya lagi di Kulon Progo itu ternyata sudah ada satu komunitas yang saya sendiri merasa tidak menyangka di Kulon Progo ada, yaitu komunitas Lumbung Aksara waktu itu ya, yang disesepui oleh sesepuh sastraku juga, yaitu Pak Marwanto. Dan itu sekitar tahun 2006 yang pertama kali juga bisa berkolaborasi bersama teman-teman Lumbung Aksara dalam antologi puisi Seorang Gadis Sesobek Indonesia gitu. Jadi itu antologi puisi pertama bersama Lumbung Aksara, dan memang sangat diakui sekali lagi ya. Jadi komunitas ini sangat membantu penulis. Kalau seorang penulis kadang ya memang ada titik mandeknya, saya mau ngapain lagi, ini sudah mentok. Tapi begitu bertemu teman-teman lagi, itu muncul lagi gitu. Jadi seperti itu. Jadi Lumbung Aksara tahun 2006-2007. Kemudian juga aktif juga sebagai salah satu kontributor buletin Lontar waktu itu. Berapa tahun? Sekitar 2 tahun mungkin. Kemudian karena kesibukan, kalau saya karena kemudian harus mengajar,
Jadi mungkin fokusnya sudah terbagi-bagi. Jadi setelah itu saya lebih banyak berkecimpung sastra. Saya kenalkan sastra itu di ruang kelas. Dengan berbagai proses yang saya lewati bersama teman-teman komunitas, kemudian saya tertantang untuk menghasilkan karya dari berbagai jenis, mulai dari puisi, cerpen, buku, sampai novel. Karya puisi yang sudah masuk dalam antologi, salah satunya adalah seorang gadis sesobek Indonesia, itu bersama komunitas Lumbung Aksara. Selain itu ada antologi puisi bersama teman-teman guru, itu judulnya Engkau Bisa, dan masih ada beberapa antologi puisi lainnya. Kemudian kalau cerpen itu yang sudah masuk di media, kalau di media lokal ada di majalah Bakti, itu milik Kementerian Agama. Kalau di majalah yang skalanya nasional, yang pertama ada di majalah Muslimah, kemudian di majalah Kartini itu ada yang versi cerpen, ada yang versi cerita bersambung. Untuk cerpen, selain mencoba di majalah, saya juga mencoba untuk mempublikasikan di koran. Salah satunya di koran nasional itu ada di Media Indonesia, salah satu cerpen yang berjudul Anaconda. Selain cerpen, kemudian saya juga menantang untuk menulis dalam bentuk buku tunggal. Buku yang pertama diterbitkan oleh Sabda Media, itu buku pengetahuan, buku bacaan umum yang berjudul Girl Power. Itu adalah buku saya yang pertama. Selanjutnya saya menantang diri sendiri untuk menyelesaikan beberapa draft novel yang sebelumnya tidak selesai. Akhirnya selesai. Salah satu yang pertama kali terbit yaitu Sihir Negeri Pasir, itu diterbitkan oleh Diva Press. Kemudian yang kedua itu juga diterbitkan setelah ini, ada judulnya Merpati untuk Dewa. Ada juga kemudian yang versi digital itu ada Laporan Angin, itu versi digital. Kemudian terakhir karya yang baru tahun kemarin diterbitkan juga oleh Diva Press, yaitu novel yang berjudul Gumam Tebing Menoreh. Jadi secara keseluruhan novel-novel saya ini memang berlatar Kulon Progo. Jadi bisa latar tempatnya Kulon Progo atau tokoh-tokohnya ini adalah orang Kulon Progo. Gitu. Jadi dari Sihir Negeri Pasir, kemudian Merpati untuk Dewa, Gumam Tebing Menoreh, itu memang semuanya berlatar di Kulon Progo. Harapan saya terus bisa mengeksplor lebih jauh lagi tentang Kulon Progo, sebab masih banyak hal-hal yang belum dieksplor untuk ditulis. Jadi saya masih punya satu proyek novel tentang, ya ada sisi sejarah, ada sisi kebudayaan yang unik dan hanya ada di Kulon Progo. Dan obsesi saya begitu naskah ini selesai bisa menerbitkan di penerbit mayor, dan harapan saya seperti novel-novel besar lainnya bisa difilmkan, dan ini nanti akan lebih banyak orang yang bisa menikmati karya, tidak hanya Kulon Progo, se-Indonesia bisa menikmati dan mungkin bisa memberikan inspirasi.